membahas tentang lunturnya kebudayaan tradisional akibat kebijakan pembangunan. Nah, kali ini kita ambil contoh yang ada di daerah sekitar kita aja. Contoh di daerah sekitar kita ini adanya perubahan gaya hidup konsumtif masyarakat sekitar. Nah, ada juga peralihan mata pencarian yang ada di daerah sekitar. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita ambil contoh di daerah Sawojajar. Nah, ini ada yang rumahnya Sawojajar dari Mbak Farah. Iya. Gimana Mbak Farah? Silakan. Jadi di Sawojajar tuh ada perubahan gaya hidup konsumtif gitu, yang awalnya masyarakat tuh ke pasar tradisional gitu loh, ke pasar namanya Pasar Sawojajar. Nah, sekarang berhubung dibangun Giant sama Superindo, sama ada Ace juga. Jadi sekarang tuh kayak masyarakat lebih ke Superindo, ke Giant gitu. Jadi lebih konsumtif karena barangnya juga lebih mahal juga kan. Iya, betul banget. Jadi kayak lebih konsumtif gitu. Terus di sini juga banyak Indomaret. Jadi orang-orang ke Indomaret, gak ke toko kelontong gitu loh. Biasanya kan ke toko kelontong gitu. Tapi di daerah Sawojajar masih tetap ada pasar tradisional Mbak Farah? Masih ada tapi bagus. Oh, jadi lebih baik. Iya. Lebih baik Iya. kan akibat ada Biar masyarakatnya tuh tertarik gitu loh. Nyatanya ya enggak. Oh, tetap. Iya, tetap aja ke Indomaret atau ke Superindo gitu. Jadi lebih konsumtif gitulah. Tapi efeknya berefek ke masyarakat yang jualan enggak? Iya sih, kayak yang jualan itu nggak sebanyak yang dulu gitu loh. Yang jualan juga berhenti. Nah, itu teman-teman contoh dari Sawojajar. Nah, di daerahnya itu ada perubahan, yaitu pada gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif. Nah, kali ini kita lanjut ke daerah Purwodadi. Ada Kak Isa. Nah, di sana ada apa aja, Kak? Ya, jadi kalau di tempatku itu banyak peralihan mata pencaharian dikarenakan alih fungsi lahan yang awalnya itu lahan-lahan sawah menjadi lahan-lahan industri seperti pabrik. Nah, contohnya mata pencaharian awalnya itu sebagai petani dan pedagang itu udah dialihfungsikan, soalnya banyaknya muncul pabrik-pabrik. Mereka menjadi karyawan buruh. Apalagi kalau yang dari daerahku itu, kalau misalkan mau masuk ke pabrik yang ada di daerahku sangat dipermudah, soalnya sebelumnya itu juga udah ada kontrak sama pemerintah. Seperti kayak Pak Lurahnya itu, kalau ada wargaku mau masuk ke pabrik kamu itu harus dimasukin tanpa ada kayak hal-hal yang merumitkan gitu. Gitu sih. Jadi lebih dimudahkan ya sama masyarakat. Iya, jadi kayak mata pencahariannya itu langsung beralih semenjak adanya pabrik-pabrik tersebut. Ya sama juga sih di daerahku, di daerah Poncosumo itu juga ada kayak pabrik itu, malah masyarakat semua yang ladangnya dipakai sama pabrik itu otomatis langsung pindah kerja ke pabrik itu. Jadi adanya peralihan mata pencarian teman-teman itu di daerah Purwodadi. Nah, sekarang kita lanjut ke jalan-jalan ke daerah Batu. Nah, Saudara Ike, gimana Saudara Ike di Batu? Oke, jadi di Batu kan dulu tuh belum ada Batos, belum ada Jatim Park 3. Jadi mata pencaharian masyarakat itu masih petani gitu, masih banyak perkebunan gitu, perkebunan apel, terusan petani bunga juga, terus kayak bahan makanan pokok. Tapi semenjak dibangunnya Batos, dibangunnya Jatim Park 3, itu kan pengalihan fungsi lahan yang dulunya pertanian diubah menjadi gedung, dan akhirnya para petani itu berpindah profesi menjadi pegawai di Jatim Park, di Batos ataupun di tempat lainnya. Terus juga dibangunnya Batos dan Jatim Park itu masyarakat yang dulunya kan dulu gak ada Batos, jadi masyarakat kalau mau belanja itu harus ke Malang dulu, jadinya mereka kayak males gitu loh. Dan akhirnya sebulan sekali lah, 2 bulan sekali kayak gitu. Itu pengalaman pribadi sih. Tapi semenjak adanya Batos kayak deket sini situ doang gitu. Terus akhirnya mereka sering banget ke Batos gitu, kayak lebih shoppingnya tuh kayak tiap hari bisa gitu. Terus juga dulu kayak kafe-kafe gitu belum ada yang namanya kafe kayak Monstera kayak gitu tuh, masih belum ada deh. Jadinya ngopinya di pinggir jalan gitu kan, kayak di angkringan. Dan semenjak ada itu mereka jadi lebih konsumtif buat ngopi di
kafe-kafe yang lebih mahal. Apalagi di Batu itu kafenya harganya itu high class. Mantap. padahal ya gitu aja gitu. Oh, itu teman-teman di daerah Batu banyak kafe, kita bisa main ke sana. Tapi mahal. Ingat budgetnya. Wisatanya juga mahal. Tapi di daerah Batu itu masyarakatnya kedampak apa enggak? Jadi konsumtif gitu. Iya, jadi konsumtif mereka yang dulunya jarang berbelanja terus jadi sering berbelanja gitu. Yang dulunya jarang ngopi jadi sering ngopi, soalnya tempatnya kan hits banget gitu kan. Iya. Estetik Iya, lah ya. estetik. Berarti di tempatnya Mbak Ike ini ada perubahan pola hidup konsumtif pada masyarakat, juga ada peralihan mata pencarian juga. Jadi lengkap lah di daerah Batu. Lengkap banget. Lengkap masalah ya. Lengkap masalah. Oke. Ya, sepertinya seru banget ya guys, kita diundang ke podcastnya Mbak Diva. Ting ting. Nggak kerasa banget ya, kita udah bahas 2 permasalahan yang ada di daerah sekitar kita. Ternyata banyak banget permasalahan yang tentang perubahan gaya hidup konsumtif itu tambah zaman ini tambah banyak banget. Nah, itu juga mata pencarian juga berubah akibat ada kebijakan pembangunan yang terus menuntut kita untuk adanya pembangunan yang lebih baik. Nah, Benar banget. benar banget kan. Udah ya, sekian dari kelompok I. Kok kelompok I? Iya, benar. Jangan main. Kan kita di Mata Diva. Udah ya teman-teman, sekian dari Mata Diva. Kembali lagi di podcast Mata Diva sampai Yang jumpa nantinya. lagi. Oke, Bye-bye. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Pamit pulang,